أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah 3 hari lebih ya kita diberikan keberkahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala melalui hujan yang lumayan sangat deras dan juga cukup lama, termasuk malam hari ini dari waktu maghrib sampai dengan waktu isya hujan turun begitu lebat. Alhamdulillah, semoga Allah turunkan juga keberkahan di dalam hujan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita semua yang senantiasa mengisi, berkontribusi melalui tausiah dan ilmu yang disampaikan pada kita semua melalui kajian online Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, termasuk yang hadir pada malam hari ini hatur nuhun Ustadz Ihsan Jundullah yang rutin setiap bulan bersama kita membagikan ilmunya, nasihatnya pada kita sehingga ilmu kita bertambah. Semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi Ustadz Ihsan dan juga insya Allah bagi kita semua. Selain menjadi ilmu yang bermanfaat, juga bertambah amal, juga bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dibuka juga mengucapkan terima kasih pada jamaah sekalian yang istiqomah terus bergabung di dalam kajian online Masjid Ashifa yang alhamdulillah sudah 2 tahun lebih ya kita melaksanakan kajian ini, dimulai pada tahun 2020 Ramadan pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini informasi yang kita dengar semoga semakin membaik kondisi pandemi yang ada di negara kita khususnya dan umumnya di dunia, sehingga kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini terlebih dahulu dengan kita sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Semoga malam ini menjadi malam yang baik untuk kita dalam memetik setiap hikmah dan inspirasi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang insya Allah dibahas pada malam hari ini, tema yang sangat menarik sebetulnya. Sejatinya berseri ya, bersambung dengan tema-tema sebelumnya. Di tema yang pertama bersama Ustadz Dedi pada waktu itu kita diberikan motivasi seberat apa sih kerinduan kita di dalam bulan Ramadan. Apakah kerinduan kita di dalam bulan Ramadan sama beratnya ketika kita sudah berada di dalam Ramadan gitu. Terimplementasi rasa rindu tersebut dengan pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di minggu yang kedua kita juga diberikan nasihat dan motivasi yang inspiratif sekali dari Ustadz Budi Prayitno, diberikan keyakinan bahwa segala macam keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini yang istilahnya diobral yang Allah Subhanahu wa taala, baik itu pahala maupun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah dilipat gandakan, saum kita, qiraat kita, salat kita. Namun kita diingatkan juga oleh beliau bahwa Ramadan pasti akan berlalu. Beberapa hari lagi segala keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan akan kembali lagi seperti biasa. Kita diingatkan oleh beliau bagaimana agar kita bisa mengoptimalkan setiap ibadah kita di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan nanti kita harus seperti apa sebagai indikator berhasil atau tidaknya kita dalam melalui di bulan Ramadan ini, karena tidak ada jaminan bagi kita seperti yang disampaikan beliau, kita akan menghadapi bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan pada malam hari ini insya Allah alhamdulillah Ustadz Ihsan sudah siap. Mungkin kita tidak akan membahas apa yang membatalkan saum, bagaimana Ustaz ya. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana agar saum kita ini tidak sia-sia. Bagaimana saum kita ini tidak menjadi hal yang capek nah hungkul, haus nah hungkul, lapar nah hungkul gitu ya. Tapi yang menjadi hati kita, yang menjadi lisan kita, pikiran kita tidak mencerminkan orang-orang yang saum. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan diberikan sebuah kajian ilmu yang luar biasa melalui surat
Al-Hujurat ayat 12. Insya Allah akan banyak sekali makna-makna yang bisa kita petik melalui, seperti biasa Ustaz Ihsan menyampaikan tadabbur Quran ini, insya Allah sangat inspiratif ya, luar biasa penuh makna. Semoga Allah bukakan hati kita, Allah mudahkan kita malam hari ini untuk bisa mengambil makna dan bisa mengimplementasikannya. Di situ saya juga menuliskan 3G, bukan kembali 3G, sekarang sudah 5G lebih sebetulnya. Tapi insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustaz apa itu 3G dan bagaimana hubungannya dengan Al-Hujurat ayat 12. Baik, sebelum dimulai silakan disiapkan mushaf Qur'annya, alat tulis dan catatannya. Jika ada tidak paham, jadi kita bisa mengingat kembali untuk dipertanyakan. Dan juga jika ada pertanyaan lain, silakan diajukan nanti pada sesi diskusi. Langsung saja kepada guru kita, Ustaz Nur Ihsan Jundullah LC, waktu dan medianya, mangga, silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini masuk tanggal 17 Ramadan ya. Sudah melewati 10 hari pertama, sudah melewati setengah bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang berlalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang akan datang bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan sama-sama menggali, mentadabburi, mengkaji, mendapatkan hikmah mudah-mudahan dari salah satu ayat yang Allah firmankan di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha Allahul azim. Ayat yang diawali oleh Allah dengan panggilan untuk orang-orang yang beriman ya. Karena kalau kata Imam An-Nawawi, orang beriman itu orang yang merasakan manisnya keimanan itu, orang yang akan merasakan lezatnya dalam ketaatan, dan orang yang akan sanggup dan siap memikul kesulitan selama ada di jalan keridhaan. Istildadu ta'ati wa tahammulul masyaqqati fi talabi mardatillah. Kata bukan begitu. Kalau yang prasangka saja ditinggalkan, dijauhi sebagian besarnya, apalagi yang meragukan. Apalagi yang di bawahnya. Di bawah ragu-ragu, ini namanya wahmun. Waham. Lebih banyak bodohnya, lebih banyak tidak tahunya daripada ragunya. Nah, di bawah ini semua ada jahlun. 0 gitu. 0% pengetahuannya. Jahlun, wahmun, syakun, zannun, ilmun. Tidak tahu, wahmun itu apa terjemahan bahasa Indonesianya ya. Wahmun lah intinya. Jahlun, wahmun, syakun. Syakun itu ragu antara iya atau tidak, iya atau tidak, iya atau tidak. Kalau zannun itu ada prasangka. Kemudian yang terakhir ilmun. Ada yang di bawah jahlun. Namanya jahlun murakkabun. Jahl murakkab. Apa itu jahlun murakkab? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu jahlun murakkab. Kalau jahlun saja, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang paling parah, yang paling berbahaya adalah dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Allah memerintahkan wilayah yang antara ragu dan ilmu ini. Jauhi kebanyakan. Artinya di wilayah ini
di wilayah zon ini dari 51 sampai 99% kalau dikuantifikasi begitu ya. Kalau diangkakan, di wilayah ini kata Allah, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Artinya di wilayah ini tuh ada juga yang baiknya, yang kita kenal dengan husnuzzon, yang kita kenal dengan berbaik sangka. Walaupun di wilayah ini juga ada yang namanya buruk sangka. Nah, mana porsinya yang paling banyak di wilayah ini? Kalau kita lihat dari redaksi ayatnya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah banyak-banyak prasangka itu. Lalu bagaimana caranya agar yang tadinya prasangka itu bisa jadi ilmu, yakin gitu ya, supaya kita nggak banyak berprasangka. Maka ini mohon maaf kita agak mundur sedikit ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-6 ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperjelas, mengklarifikasi supaya yang tadinya kita ragu jadi ilmu, yang tadinya kita jahil jadi ilmu, yang tadinya wahmun jadi ilmu, yang tadinya zannun jadi ilmu. Kalau jahlun murakkab sih itu lain cerita, susah begitu ya, karena dianya juga merasa tidak tahu. Tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu. Allah perintahkan untuk tabayyun, konfirmasi, cross check, check and recheck, atau tasabbut. Karena di riwayat yang lain, ayat ini, kalimat ini, fatabayyanu, itu dibaca juga fatasabbatu. Maknanya tidak jauh berbeda. Karena dulu, tulisan Al-Quran pertama itu tidak pakai titik. Begitu. Hanya kerangkanya saja, tidak ada titik atas, 2 titik, titik 1, tasydid, harokat, dulu belum ada. Sehingga dibaca fatabayyanu bisa, fatasabbatu juga bisa. Dua-duanya benar. Sesuai dengan qiraahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara yang Allah ajarkan kepada kita menjauhi zon adalah dengan tasabbut, pastikan, cross check, ngobrol bareng, cari informasi, check and recheck dan seterusnya. Supaya zonnya, apalagi yang su'uzonnya kemudian terjauhi atau kita bisa jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus kita kita pisahkan, bukan kita pisahkan, mungkin lebih tepatnya kita juga harus menempatkan secara proporsional antara mana yang termasuk su'uzzon, mana yang termasuk waspada. Waspada. Karena kalau batasnya kemudian tidak jelas antara waspada dan su'uzzon, ini khawatir mepet-mepet, khawatir kemudian tercampur-campur. Karena kalau waspada, Allah perintahkan kepada kita. Dalam Al-Quran bahasanya hadar. Fahdharhum. Dalam surat Al-Munafiqun misalnya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maksudnya orang munafik adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Kalau waspada diperintahkan. Kalau su'uzzon dilarang. Nah, tinggal menemukan apa batasnya antara waspada dengan
su'udzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pembatas antara waspada dan su'udzon adalah objeknya. Kalau objeknya adalah musuh yang nyata, misal contoh, punten, misalnya kita dijajah dulu oleh Belanda atau oleh Jepang begitu ya. Apakah sikap yang benar itu waspada? Atau ketika ada yang waspada kemudian dituduh dengan su'udzon? Mana sikap yang benar kalau terhadap musuh, humul adu, kalau terhadap penjajah misalnya? Waspada atau berprasangka? Waspada begitu ya, waspada. Jadi proporsionalnya melihat ke objeknya. Apakah objeknya ini adalah objek yang memang disepakati sebagai musuh umat Islamnya, musuh agama Islamnya, atau objek ini boleh jadi dia cuma berbeda saja pandangannya dengan kita, tapi masih satu akidah, satu agama, dan seterusnya, hanya beda pandangan saja. Sehingga kalau masih sama-sama beriman, masih sama-sama kajian, masih sama-sama suka sholat, apalagi berjamaah misalnya ke masjid, ini tidak boleh disuudzoni gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kewaspadaan itu kepada musuh, kalau suudzon itu kepada orang-orang yang beriman, kepada objek yang memang dikenal dengan keistiqomahannya dan kebaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Misal, saya membayangkan, misalnya saya lagi di masa sebelum kemerdekaan. Misal. Kemudian ada yang bilang begini, ini datangnya Inggris ke negeri kita dengan NICA, dengan VOC dan seterusnya, ini Inggris nih harus kita waspadai nih, karena mereka datang dengan membawa senjata dan seterusnya. Kemudian ada yang bilang, nggak boleh suudzon begitu. Kira-kira yang tepat yang mana? Yang sedang dilakukan itu suudzonkah atau waspadakah? Nah, maka silakan nanti bisa dianalisa begitu ya. Kapan disebut suudzon dan kapan disebut waspada. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kalau prasangka posisinya masih di sini dan di sini. Kalau prasangka itu belum ada tindakan, masih di pikiran, berkecamuk dalam perasaan dan seterusnya, ada dalam tanda petik tuduhan atau ada sesuatu yang belum bisa kita yakini. Tapi kalau sudah tajassus, di ayat berikutnya, wala tajassasu, ini sudah langsung ada gerakan, sudah ada tindakan begitu. Sudah bergerak. Bergerak dalam arti bukan lagi di pikiran saja, bukan lagi di perasaan saja, tapi sudah mulai mencari-cari kesalahannya, sudah mulai mencari masa lalunya, kejelekan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam ilmu fisika ya, ada istilah inersia, kalau saya tidak salah, inersia, momen inersia begitu ya. Tolong saya dikoreksi. Jadi ada kecenderungan kalau sudah dalam satu posisi, itu lanjut di posisi yang sama. Kalau sedang bergerak, pengennya bergerak terus. Makanya kalau direm mendadak, badan itu ke bawah ke depan, gitu, kedorong ke depan. Karena sebelumnya bergerak. Atau kalau sebelumnya diam, kecenderungannya kalau ditarik tiba-tiba, digerakkan tiba-tiba, diam juga. Seperti gelas di atas meja yang pakai taplak mejanya, kemudian taplaknya ditarik tiba-tiba sekaligus. Gelasnya nggak bergerak. Inersia. Nah ternyata inersia ini juga berlaku dalam amalan. Artinya,
Kalau orang sudah bergerak dalam amal soleh, kecenderungannya dia akan lanjut amal soleh lagi, amal soleh lagi, amal soleh lagi, amal soleh lagi. Sehingga kata para ulama, ciri amal yang diterima itu kalau melahirkan amal yang berikutnya. Ciri amal soleh itu diterima oleh Allah kalau melahirkan amal soleh yang berikutnya. Dan sebaliknya, inersia amal salah juga, inersia amal buruk begitu. Kalau ada amal buruk dan kejahatan dan dosa, kemudian tidak ditaubati, maka akan cenderung bergerak ke dosa yang kedua, bergerak ke dosa yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Inilah yang kemudian kita lihat di ayat ini ketika Allah mengatakan, Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Sesungguhnya sebagian, tidak semua ya. Karena yang namanya prasangka ada baik sangka, ada buruk sangka. Nah, sebagiannya adalah buruk sangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Su'udzon, dosa. Berpikir yang negatif terhadap saudara kita yang beriman, yang soleh, yang bukan berarti saudara kita yang soleh itu nggak punya dosa, bukan. Tidak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Dan kesalahannya boleh jadi karena lupa atau terpaksa, atau memang dia tidak tahu begitu. Karena memang dia tidak tahu. Sehingga kata para salafus soleh dulu, iltamis li akhika walau sab'ina uzran. Carilah untuk saudaramu 70 alasan supaya engkau bisa terus berprasangka baik. Kenapa ya dia belum hadir? Oh, jangan-jangan dia begini. Oh, insya Allah dia. Kenapa ya dia itu belum bayar hutang? Oh, jangan-jangan dia sedang mencari. Kenapa ya dia itu tadi saya lihat dia nggak nyapa atau dia nggak membalas apa? Oh, jangan-jangan nggak kedengeran. Terus begitu. Iltamis li akhika walau sab'ina usran. Carilah untuk saudaramu walaupun sampai 70 usur supaya tetap bisa berprasangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Prasangka buruk itu dosa. Tapi tadi waspada itu diperintahkan, tinggal objeknya saja begitu ya. Dan kalau sudah dosa, maka akan melahirkan dosa yang berikutnya. Tajassus. Wala tajassasu. Apa itu tajassus? Tajassus adalah aktivitas untuk mengorek-ngorek kesalahan seseorang, mencari-cari keburukan seseorang, menggali masa lalu seseorang, menemukan kartu truf untuk menjatuhkan seseorang. Namanya tajassus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajassus zaman now ini di media sosial gitu ya. Tajassus, dicari jejak digitalnya, masa lalunya yang misalnya belum hijrah, yang sebelumnya misal belum menutup aurat, dicari kemudian disebarkan. Dulunya belum hijrah, belum taubat, kemudian dicari, di-save, di-capture, kemudian disebarkan. Wala tajassasu, scrolling, stalking dan seterusnya, dicari mana kalimat-kalimat atau postingan-postingan, kata-kata yang merupakan kesalahan dan ketergelinciran. Fokusnya tajassus itu ke arah yang negatif. Dicari yang jelek-jeleknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya tajassus? Kenapa ada orang yang mencari-cari keburukan? Kalau tadi inersia amal, ya, sebutlah istilahnya begitu, inersia amal, sekali beramal mendorong ke amal yang berikutnya. Sebabnya tajassus adalah su'udzan, berawal dari prasangka yang buruk, lanjut ke mencari-cari kesalahan, mencari-cari keburukan,
mencari-cari jejak digital yang buruk di masa lalunya. Jadi waspada dengan pikiran kita, kalau ini tidak kita cegah sejak dini, maka akan melahirkan tekad. Kalau tekad juga tidak kita kendalikan, maka akan melahirkan perbuatan. Kalau perbuatan tidak dikendalikan, akan melahirkan kebiasaan. Dan kalau kebiasaan dibiarkan, lama-lama akan jadi watak atau jadi karakter. Semua bermula dari pikiran. Pikiran jadi kehendak, kehendak jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ijtanibu katsiran minadh dhann, inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu. Dan janganlah mencari-cari keburukan. Kalau Allah membuat perumpamaan di alam sekitar kita, ada yang senangnya itu seperti lebah, ada yang senangnya seperti lalat. Kalau lebah, dia akan mencari fokus kepada yang positif-positifnya. Fokus ke saripati yang ada di bunga, walaupun bunganya itu berduri, tapi nggak melihat durinya, fokus ke yang positifnya. Tapi kalau lalat, zubab, bahasa Al-Qur'annya, dia akan mencari yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Nah, tinggal kita masing-masing bercermin. Kita lebih mirip lebah atau lebih mirip lalat, begitu ya. Lebih cepat merespon dengan sisi positif seseorang atau lebih mudah untuk menggali sisi negatif seseorang. Karena tajasus itu kecenderungan untuk menggali sisi negatifnya, untuk fokus dengan sisi buruknya, sehingga terus dicari. Saya jadi ingat dialog antara Hamka dengan salah seorang, ya, Buya Hamka. Jadi ada orang yang baru pulang dari tanah suci, begitu ya. Baru pulang dari tanah suci. Kemudian bilang, ngobrol dengan Buya Hamka. Saya pulang dari tanah suci, dan ternyata di tanah suci itu ada juga ya tempat yang tidak baik, begitu ya. Tempat wanita-wanita yang tidak baik-baik. Kata Buya Hamka, saya ke Amerika, saya nggak menemukan tempat-tempat kayak gitu. Saya ke Amerika, saya tidak menemukan tempat-tempat yang begitu. Saya ke Amerika, saya melihat ada Islamic Center, ada kaum muslimin, ada orang baik, dan seterusnya. Kemudian kata Buya Hamka, orang itu akan menemukan apa yang dia cari. Akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Kalau memang yang dicarinya yang baik, pasti ketemu yang baik. Karena dia memang cari yang baik-baik. Dan akan dipertemukan juga dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini adalah tanda bahwa ada kebaikan dalam diri kita semua, sehingga dipertemukannya juga dengan orang-orang baik semua. Amin. Dengan soleh-solehah semuanya, insya Allah. Tapi sebaliknya, walaupun ke tempat yang baik, begitu ya, ke kampus, ke masjid, atau ke tanah suci sekalipun, kalau memang yang dicarinya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, pasti dipertemukan. Pasti dipertemukan, ketemu. Kata Buya Hamka, memang Allah akan mempertemukan dengan apa yang kita cari. Wala tajassasu. Kalau memang yang dicari itu keburukan, pasti dipertemukan dengan gampang lah, gitu ya, untuk menemukan yang kita cari. Entah kalau sekarang istilahnya apa, law of attraction atau apalah, begitu ya intinya. Wala tajassasu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau tajassus, mencari-cari kesalahan, mencari-cari ketergelinciran, mencari-cari keburukan, tidak di stop, tidak berhenti, tidak ditaubati, tidak diistighfari, pasti akan lanjut ke tindakan yang berikutnya.
Kalau suudzon itu baru di pikiran dan perasaan, kalau tajassus itu tindakan kita sendiri untuk mencari-cari kejelekan, tapi kalau yaghtab ba'dukum ba'dha, kita sudah mulai melibatkan orang lain dalam keburukan. Pikiran, tindakan, melibatkan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Satu dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya. Satu amal akan melahirkan amal yang berikutnya. Inersia amal. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau tajassus tidak dihentikan, maka yang berikutnya, nah, kalau tadi baru muqaddimah begitu ya, karena tema utamanya ini sebetulnya 3G. 3G itu apa? Gunjing, gibah, apa satu lagi? Gunjing, gibah, Gosip, Ustaz. gosip. Masya Allah. Bahasa kita. Gunjing, gibah, gosip. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya tajassus mencari-cari keburukan dengan ghibah? Kalau kita mulai dengan definisinya, definisi menggunjing, definisi ghibah, maka akan ketemu benang merahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghibah itu, menggunjing itu, gosip itu, zikru akhoka bima yakrohu. Menyebut saudaramu, saudara, bukan tadi adu. Zikru akhoka, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia nggak suka. Membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka, tentang dirinya. Membicarakan saudara kita yang dia nggak suka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang tidak disukai itu pastikan yang buruk-buruk, gitu, yang jelek-jelek tentang seseorang. Kejelekan seseorang kemudian kita bicarakan, itu namanya ghibah. Tapi kalau prestasi seseorang yang kita bicarakan, kebaikan seseorang yang kita obrolkan, kesolehan seseorang yang kemudian kita bincangkan, apakah yang demikian disebut ghibah? Tidak. Nah, jadi ghibah itu bukan sekedar membicarakan, bukan sekedar menggosipkan, bukan sekedar menggunjingkan, tapi yang tidak disukai oleh saudara kita. Zikru akhoka bima yakrohu. Membincangkan, membahas saudara kita yang dia nggak suka itu untuk dibahas. Yang dia nggak suka untuk dibahas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Sehingga disebutnya ghibatun. Satu satu rumpun dengan kata ghaibun. Karena kalau ghibatun itu huruf gha, kemudian huruf ya, kemudian huruf ba, kemudian huruf ta. Ghibah, ghaibun. Disebut ghibah karena orangnya ghaib, yang sedang dibicarakannya tidak ada di tengah-tengah kita. Atau ada bersama kita, tapi tidak ada dalam pembicaraan kita. Karena kalau zaman sekarang, ghibah di era milenial itu, orangnya ada mungkin di depan kita, tapi nggak ada di obrolan WA-nya. Gitu. Menggibahnya itu di depan muka, tapi dia nggak hadir dalam pembicaraannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini definisi ghibah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikru akhoka bima yakrahu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tapi yang kami bicarakan itu benar. Keburukannya itu nyata begitu. Dia memang begitu aslinya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya itulah ghibah. Kalau benar ghibah, artinya kalau keburukannya ada pada saudaramu itu dan dia nggak suka dibicarakan, itu ghibah. Tapi kalau nggak benar, itu namanya buhtan. Atau kalau kita mungkin biasa menyebutnya fitnah begitu ya. Fitnah. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi buhtan. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa terjadi ghibah? Karena kita mencari-cari keburukannya. Sehingga tahu keburukan, gatal mulutnya, diobrolkan ke orang lain. Coba kalau yang dicari itu kebaikannya. Apa sih prestasi si fulan? Apa sih kebaikannya? Apa saja sih amal solehnya? Terus kita mencari sisi baik seseorang, saya yakin pembicaraan kita juga tentang solehan si fulan, kebaikan si fulan, sedekahnya si fulan begini, ramahnya si fulan begini, someyahnya si fulan begini, senyum si fulan, dan seterusnya. Dan itu bukan termasuk ghibah, itu bukan termasuk menggunjing atau gosip yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah tadi, zikru akhaka bima yakrahu. Apa saja bentuknya? Bentuk ghibah itu seperti apa? Setidaknya ada 3 nih. 3 bentuk ghibah. Yang pertama ada yang namanya hamzun. Pakai ha besar. Hamzun. Yang kedua ada bentuk lamzun. Yang ketiga ada bentuk ghamzun. Hamzun, lamzun, ghamzun. Cuman beda huruf depannya saja. Ha, lam, ghain. Hamzun dan lamzun ini yang ada di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazah lumazah. Hamzun, lamzun. Kalau ghamzun ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat fala yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun yaghmizun. Bukan ya, yataghamazun, punten. Yataghamazun. Nah, ini dia. Kalau hamzun dan lamzun ada di surat Al-Humazah, kalau ghamzun ini ada di surat Al-Mutaffifin ayat 30. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di depan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kirim-kirim kode untuk menggunjingkan seseorang dalam rangka membicarakan dengan mata, ini termasuk ghibah juga. Namanya ghibah ghamzun. Ada orang lewat kemudian matanya kasih isyarat gitu. Ya, apapun isyaratnya. Kita membicarakan. Bagaimana isyaratnya begitu ya. Isyarat dengan mata bisa jadi ghibah. Isyarat dengan mata bisa jadi dosa. Gerakan mata dan seterusnya bisa jadi dosa. Bahkan gerakan mata itu menggambarkan kondisi hati. Mata ini, mata kita Bapak Ibu, kata Allah dalam Al-Quran, ini gambaran hati seseorang. Kalau kita lihat dalam surat Ghafir ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Ini kalau bahasa kita sekarang, kita bisa memasuki hati seseorang, membaca perasaan seseorang dari tatapan matanya. Memang kalau di kamera ini agak susah begitu ya. Tapi kalau sudah ketemu, sudah face to face, kita akan sedikit banyak bisa terbaca perasaan seseorang. Kalau matanya nggak bisa tatap-tatapan, begitu selalu berpaling ke kanan, ke kiri, ke bawah, nggak bisa natap. Berarti ada sesuatu dalam hatinya, dan seterusnya lah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Pandangan mata itu menggambarkan kondisi jiwa, kondisi perasaan kita.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nah, kita kembali ke surat Al-Hujurat tadi. Ada hamzun, ada lamzun, ada ghamzun. Kalau ghamzun dengan mata, dengan isyarat mata, ngedip-ngedip, kemudian ngasih isyarat tuh, dan seterusnya. Kode-kode ya dengan mata, itu bisa jadi ghibah, bisa jadi perbuatan dosa. Yang kedua, ada yang namanya, salah. Ada yang namanya hamzun. Hamzun ini, apa yang dirahmati Allah, hamzun ini ghibah dengan gerakan. Ghibah dengan gerakan. Misal, meniru-niru gaya seseorang untuk mendiskreditkannya. Itu juga termasuk ghibah. Misal, punten, ada orang yang jalannya tidak seperti yang lain, begitu ya. Jalannya agak berbeda. Kemudian ditiru jalannya untuk bikin orang ketawa, untuk menjelek-jelekan orang tersebut yang jalannya seperti tadi. Ini termasuk ghibah, walaupun nggak ngomong, tapi menirukannya dengan gerakan, termasuk perbuatan ghibah. Namanya ghibah hamzun. Ghibah hamzun. Gaya bicaranya yang ditiru untuk menertawakan, untuk menjelek-jelekan. Itu juga termasuk ghibah, namanya ghibah hamzun. Atau dengan tangan. Dengan tangan itu misalnya ngasih isyarat, kalau ada punten, ini contoh, sedang membicarakan fisiknya yang tidak tinggi. Kemudian tangan kita ke bawah, begitu ya, ngasih isyarat ke bawah. Kita nggak ngobrol dengan teman kita, ngasih isyarat tangan kita ke bawah. Teman kita paham, dia langsung ketawa, misalnya. Itu termasuk ghibah. Ghibah hamzun. Nah, yang ketiga, lamzun, ghibah lisan. Humazah, lumazah, yataghamazun. Lamzun dengan lisan, membicarakan dengan lisan, ngomongin dengan lisan. Hukumnya semua, mau hamzun, mau lamzun, mau ghamzun, semua sama-sama ghibah. Kalau dengan chattingan, ini termasuk hamzun, lamzun, atau ghamzun? Nah, kalau dengan chattingan, mungkin ngetiknya itu lamzun, ngasih kodenya dengan mata itu ghamzun, begitu ya. Dia memperagakan itu hamzun, tiga-tiganya. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 bentuk ghibah yang semuanya dalam level yang sama, dosanya sama. Nah, apa dosanya ghibah ini? Kenapa Allah melarang kita untuk terjatuh dalam perbuatan ghibah? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Apa dosanya ghibah? Punten, Bapak Ibu, punten bisa. Kalau siang-siang kita sedang sahur, kemudian disuguhkan di depan kita makanan favorit kita. Mungkin ada yang favoritnya wagyu yang halal gitu. Disuguhkan di depan kita ikan bakar, ikan gurame, asam manis misalnya. Atau disuguhkan di depan kita sate, marangi misalnya. Atau apapun ya, disuguhkan di depan kita. Tapi kita sedang sahur. Apakah sate ini halal atau haram? Halal. Satenya halal. Tapi karena kita sedang sahur. Kenapa? Saum sunat tapi saum Ramadan ya teh? Saum lah pokoknya. saum wajib lah, saum wajib gitu ya. Jadi kalau saum sunnah mah buka lah, nanti besok lanjut. Ya saum Ramadan lah, saum Ramadan. Siap. Masya Allah. Ketika kita lagi saum di bulan Ramadan, di depan kita ada makanan yang enak, makanan favorit halal, karena
yang namanya haram tidak boleh dimakan. Ini mah halal, cuman karena belum waktunya, kita nggak akan makan pasti. Enak dan halal. Sudah halal, thayyib lagi. Gratis lagi. Kita nggak akan makan. Minuman yang banyak kita nggak akan minum. Ada seblak, ada gorengan, dan nggak akan kita sentuh. Masa yang enak dan halal tidak kita sentuh, jangankan dimakan, mungkin disentuh juga tidak. Masa yang enak dan halal tidak disentuh, tapi yang haram justru malah kita makan. Apa yang haram? Makan bangkai. Makan bangkai itu haram. Apalagi bangkainya bangkai manusia. Lebih haram lagi. Sudah bangkai manusia lagi. Inilah dosanya ghibah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa iya kalian suka memakan daging bangkai saudaramu? Pasti kalian nggak suka. Pasti kalian nggak suka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi kata Pak Adri di awal, bukan yang membatalkan puasa. Dalam bab ghibah ini, ada sebagian ulama, saya tidak mengatakan semuanya, walaupun yang mengatakannya minoritas ini ya, tidak jumhur, bukan mayoritas. Ada minoritas ulama yang mengatakan ghibah itu bukan mengurangi pahala puasa, tapi membatalkan puasa. Kenapa membatalkan? Karena dia sudah makan. Makan apa? Makan bangkai lagi. Makan yang haram. Ghibah sama seperti makan bangkai, dan bangkainya bangkai manusia. Sehingga kata Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, walaupun minoritas ya yang mengatakan ini, batal puasanya kalau ghibah. Tapi solusinya bukan ghibahnya pas buka puasa supaya tidak batal, bukan. Dan larangan ghibah ini bukan karena kita puasa. Larangan ghibah ini mau puasa, mau tidak tetap haram begitu. Memang mayoritas ulama mengatakan tidak batal, tapi mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala puasa. Tapi tadi ada yang mengatakan, Daud Az-Zahiri mengatakan, enggak, ini batal. Karena kata Allah begini, yakul lahm, dia sama seperti makan daging. Ada sahabat yang kepergok oleh Rasulullah sedang bergibah, gitu ya. Sahabat sedang bergibah, kepergok oleh Nabi, kemudian kata Nabi, kumur-kumur kalian berdua. Kenapa ya Rasulullah? Kalian barusan sudah makan bangkai. Kata sahabat tadi, dua sahabat tadi, saya nggak makan daging ya Rasulullah, apalagi bangkai. Bala, iya, kalian sudah makan bangkai, kumur-kumur. Enggak ya Rasul, kumur-kumur. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah kalian tadi sudah membicarakan saudara kalian, bicarakan keburukan dan kejelekannya, kumur-kumur. Kalian sudah makan dagingnya, daging saudara kalian, kumur-kumur akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan berarti berarti sekarang mah gampang lah kalau kita mau ngegosip tinggal kumur-kumur. Bukan begitu ya. Jangan kemudian karena kita sudah tahu cara tobatnya, kita malah melakukan dosanya. Gitu. Bukan. Ini bahayanya kalau gitunya cara tobatnya sudahlah. Sama seperti mungkin ilustrasinya begitu ya. Karena kita sudah ada obatnya, ya sudahlah, makan yang kata dokter ini dipantang, ini pantangan. Nah, kalau naik ini obatnya. Ayo obat, nah tidak naon lah, pantangannya dihajar semua karena obatnya sudah ada. Kan saya kira juga nggak begitu ya dalam medis. Wallahu a'lam. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ciri keberhasilan saum kita di bulan Ramadan, kalau kita sudah bisa jauh dari yang halal,
Masa iya kita tidak bisa jauh dari yang haram? Kita bisa jaga jarak dengan makanan yang halal, yang enak lagi, dengan seblak, dengan gorengan, dengan apapun, dengan korma, karena kita sedang saum. Apa iya yang halal kita jaga, yang haram malah kita makan? Wattaqullah. Bentuk takwa adalah menjauhkan diri kita dari ghibah, dari tajassus, dan dari su'uzzan. Kesempurnaan takwa kita, ciri keberhasilan saum kita di bulan Ramadan, kalau kita bisa lebih menjaga pikiran tidak suudzon, tidak gatel untuk tajassus, dan bisa menahan diri supaya keburukan orang itu keep di kita saja. Andai kita sudah kadung tahu keburukan orang, sudah di kita saja, tidak perlu kemudian disampaikan ke orang lain. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya dosa ghibah, dosa tajassus, dan dosa suudzon bukan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Allah mengampuni semua dosa. Jangankan 3 dosa ini, syirik saja yang lebih besar dari ini semua, kalau masih hidup, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Tadabbur surat Al-Hujurat ayat 12, diawali dengan panggilan iman, ditutup dengan panggilan takwa, perintah takwa. Ya ayyuhallazina amanu, endingnya wattaqullah. Iman, takwa. Tengah-tengahnya tadi, kalau dalam saum kan, ya ayyuhallazina amanu la'allakum tattaqun, tengah-tengahnya saum. Sehingga sejajar antara saum dengan meninggalkan ghibah, meninggalkan tajassus, meninggalkan pikiran buruk. Ya. Yang saum bukan hanya mulut, yang saum bukan hanya perut, tapi yang saum pikiran kita, yang saum juga tindakan kita, dan yang saum juga lidah kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah, Ustaz. Haturun pisan tadabbur Quran dari surat Al-Hujurat ini sangat menginspirasi sekali, luar biasa. Banyak yang kita tidak mengetahui, dan alhamdulillah Allah berikan ilmu yang luar biasa malam hari. Semoga Allah bisa berikan, semua Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan jasanya bukti lagi baik ini. Masya Allah, amin ya Allah. Baik Ustaz, ini mohon izin membacakan pertanyaan Ustaz. Ini semuanya alhamdulillah sangat berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama dari Dr. Beni bin Nadim, Afwan Pak Ustaz. Berdasar uraian barusan, bagaimana seandainya dibalik? Suudzon pada musuh yang nyata dan waspada pada saudara seiman yang mungkin kita mengetahui bahwa yang bersangkutan punya track record yang kurang baik. Saya tidak paham arti track recordnya seperti apa. Apakah hal ini tidak diperbolehkan dalam agama? Baik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nyata begitu ya, bukan prasangka, ada buktinya, dan semua orang mengakui, semua orang menyebut sepakat bahwa semua orang yang beriman menyebut bahwa yang bersangkutan ini berbahaya bagi umat Islam, berbahaya bagi agama, memang memusuhi, banyak yang sudah jadi korban nyawa dan seterusnya. Maka sudah bisa dihukumi sebagai musuh. Kalau kata orang-orang yang ahli sudah memvonis ini musuh umat, musuh agama, maka suudzonnya itu adalah bentuk waspada. Ya, jadi waspada itu kita memikirkan apa yang akan terjadi, yang terburuk dari orang yang sudah dianggap musuh. Jadi mungkin tindakannya sama, tapi namanya jadi beda karena objeknya beda. Dalam kewaspadaan itu, karena objeknya adalah musuh, kita akan selalu memikirkan yang lebih prepare for the worst-nya, ya, mempersiapkan yang lebih buruknya. Bagaimana kalau tindakannya ternyata lebih parah, lebih buruk, lebih kejam, dan seterusnya. Sehingga namanya bukan lagi suudzon kalau memang ke musuh. Dengan bahasa lain, tanda petiknya begini.
yang disebut waspada kepada musuh itu adalah kita punya pikiran yang lebih jauh dari yang dinampakkan oleh musuh. Gitu. Sehingga langkah preventifnya itu sudah kita lakukan. Kenapa ada tindakan preventif? Kenapa ada tindakan pencegahan? Karena kita sudah punya pikiran. Kalau begini nanti gimana? Kalau begini nanti gimana? Kalau begitu nanti gimana? Itu kalau nyata musuh. Nah, kalau tadi saudara seiman, kalau kita yakin saudara itu saudara seiman, bukan yang sudah terbukti ciri-ciri kemunafikannya ada. Kalau track recordnya tadi bagus kata Pak Adri, track recordnya itu seperti apa? Gitu. Karena track recordnya itu bisa jadi misal, kalau track recordnya punten tentang ciri-ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan kan 3 diantaranya. Dusta, ingkar janji, berkhianat. Setidaknya 3 hal ini. Kalau track record yang 3 ini ada, maka status imannya itu jadi turun. Muslim iya, tapi ciri-ciri kemunafikannya ada. Kalau tadi saya lihat di chat pertanyaannya ini pada saudara seiman. Nah, kalau saudara seiman jangan suzon, tetap prasangka kita adalah prasangka yang positif. Seperti itu mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih, semoga terjawab ya Ustaz Dr. Beni. Yang selanjutnya dari Dr. Muhammad Afif ini. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ada yang pertama ini terkait dengan kalau kita membicarakan keburukan pemimpin bangsa yang sebenarnya benar-benar salah. Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk ghibah? Yang kedua, kalau kita membicarakan keburukan orang lain tetapi sebenarnya sedang mencari solusi untuk orang tersebut, apakah itu termasuk ghibah? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ketika menyampaikan tentang ghibah ya dalam hadis Riyadhus Shalihin, beliau memberikan penjelasan ada 6 ghibah yang bukan termasuk dosa. Namanya tetap ghibah, tapi dosanya tidak ada. Ghibah, ini mayubahu minal ghibah, gitu. Apa yang dibolehkan dari ghibah? Ghibah karena membicarakan keburukan, orangnya tidak ada, tapi tidak ada dosanya. 6 kata Imam Nawawi. Di antara yang 6 itu misal, 1, kalau membicarakan keburukannya untuk mencari solusi. Misal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun, bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solusi masalah rumah tangga. Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki suami yang pelit. Kata Hindun tentang suaminya, kata Hindun tentang Abu Sufyan, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Ya Rasulullah, apa boleh saya mengambil uang Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anaknya? Nabi tidak menyetop Hindun. Jangan diteruskan ghibah, enggak begitu. Tapi Nabi kemudian menjawab pertanyaan Hindun. Apa jawaban Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kalau memang seperti itu kondisinya, ambil saja untukmu dan untuk anak-anaknya, untuk anak-anakmu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu artinya yang dikenal pada umumnya. Berapa sih kebutuhan untuk rumah tangga, kalau anaknya sudah 4, kalau sudah 5, dan seterusnya. Ambil saja. Khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Hindun sedang membicarakan keburukan suaminya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tujuannya untuk mencari solusi. Ini gimana nih, saya kelaparan, anak-anak saya kelaparan, dari suami nggak ada.
Ya Rasulullah, boleh nggak? Kata Rasulullah, silahkan ambil saja, tapi bil ma'ruf. Ini satu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, kalau tujuannya untuk tazallum, untuk mencari keadilan, mengadukan orang yang mungkin menzolimi kita. Kita datang, laporan, tanah kita sudah diserobot, yang menyerobot namanya si fulan, itu ghibah. Kita menyebutkan siapa pelakunya, siapa orang yang sudah menyerobot, siapa orang yang sudah menyakiti, begitu ya. Kita laporkan. Kan tidak mungkin kemudian kata penegak hukum, nggak boleh ghibah. Nggak boleh ghibah. Karena ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Ketika tujuannya untuk mendapatkan keadilan. Kalau tadi mencari solusi. Kalau ini ingin menemukan keadilannya. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, kalau membicarakan sesuatu yang memang semua orang sudah tahu, dan yang melakukan keburukannya, kezalimannya, dia juga melakukannya secara terang-terangan tanpa malu. Contoh, kalau kita membicarakan jahatnya Abu Jahal ke Rasulullah sekarang, kalau kita misalnya cerita tentang kisah Fir'aun yang sudah menyembelih bayi laki-laki sekarang, Fir'aun itu ya kejam sekali, masa bayi laki-laki di dunia, kumaha Fir'aun itu, dan seterusnya. Fir'aunnya nggak ada. Kata Imam An-Nawawi, ghibah yang seperti ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Karena di dalam Al-Quran, Allah juga mengabadikan kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah Qarun, begitu. Dengan keburukan dan kejelekan-kejelekannya. Bahkan namanya, bahkan orangnya juga disebutkan, Qarun dan Fir'aun. Karena tujuannya supaya orang tidak tergelincir dalam perbuatan yang sama. Itu 3. Ada 3 lagi, begitu. Itu mungkin saya kira Adri, gitu ya. Nanti bisa kita rujuk lagi. 6 ghibah yang dihalalkan menurut Imam An-Nawawi, bukan dihalalkan, 6 ghibah yang tidak berdosa. Dia ghibah, tapi dosanya dicabut. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Baik, pada dokter siapa tadi? Dokter Afif, semoga bisa menjawab tadi dari 3 poin ghibah yang dibolehkan dan tidak berdosa. Namun barangkali Ustaz untuk tadi analogi yang, ya bukan analogi, contoh ghibah yang pertama ketika mengadukan mencari solusi kepada Rasulullah terkait rumah tangga, barangkali kita juga ketika akan melakukan hal seperti itu mungkin harus kepada orang yang memiliki kapasitas, tentunya tidak dengan siapa saja ya saja. Tujuannya bukan untuk sekedar bukan untuk menjelek-jelekan pasangan, ya, tapi untuk mencari solusi tentang masalah dengan pasangan, begitu. Ya, syukur Ustaz. Yang selanjutnya ada Dokter Vini, mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini. Pak Ustadz, izin bertanya, bila kita menceritakan keburukan orang yang beda agama, apakah termasuk ghibah? Baik. Keburukan apanya dulu ini ya? Kalau keburukan dalam masalah akidah, ya itu sudah kita ketahui. Tapi kalau keburukan, nah tadi tujuannya apa nih? Tujuannya apa? Karena misal keburukannya itu karena yang bersangkutan misalnya menzolimi kita seperti tadi, atau zulum begitu ya. Kemudian kita ceritakan, pokoknya hati-hati dengan si fulan itu sudah pernah menzolimi banyak orang, saya jadi korbannya, tetangga kita juga jadi korbannya. Sekarang kalau kamu mau berinteraksi dengan si fulan, hati-hati begitu ya. Jangan sampai kamu jadi korban yang berikutnya, hati-hati saja. Kata Imam Nawawi, itu juga termasuk ghibah yang tidak dilarang. Jadi apakah termasuk ghibah cerita keburukan? Termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Tapi apakah termasuk ghibah yang 6 tadi atau bukan? Nah itu sisi yang berbeda begitu ya. Sehingga tujuannya apa ketika sedang cerita keburukan dan apa keburukan yang sedang kita ceritakan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Jadi bedanya gimana Ustaz? Ketika gibah itu apakah ada rasa-rasa yang membedakan barangkali Ustaz terkait ketika kita membicarakan sesuatu sebetulnya mencari solusi niat tamah gitu Ustaz. Tapi kadang tidak terjaga nih, suka ada lebih Iya, jadi pada akhirnya satu kejujuran itu kejujuran hati kita ya, kejujuran dalam motivasi kita itu akan sangat menentukan apakah ini jadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Makanya ayat dan bab tentang gibah ini tadi ditutup dengan fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya kita hati-hati kira ini termasuk gibah yang dosa atau tidak. Lebih baik kalau kita keep daripada kalau kita ragu begitu. Kalau saya ngomongin ini termasuk yang 6 atau enggak ya, daripada ragu, mendingan di-keep dulu. Ditutup dengan wattaqullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kajian yang sungguh sangat inspiratif sekali, alhamdulillah. Sebelum ditutup barangkali karena tadi saya lihat Prof. Azhali open mic nih. Sebelum ditutup dengan doa, bangga Ustaz masih ada waktu sedikit barangkali, silakan Prof. Mau tanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ini termasuk yang tidak boleh atau boleh ya? Saya mempunyai teman gitulah, teman yang mungkin hidupnya pas-pasan, yang kalau ke kita berobat juga kadang-kadang gratis lah gitu. Kemudian dia itu sukses luar biasa, sehingga rada lain gitu ya. Tapi kita mah nggak jadi masalah gitu. Nah, suatu saat saya lihat di TV dia itu ditangkap KPK gitu. Nah, kalau kita ceritakan si Anu itu kepada teman, boleh tidak, Ustaz? Baik. Yang diceritakan tuh apanya? Ya, bahwa tahu nggak kamu si Anu teh ditangkap gitu. Mungkin dia korupsi atau gimana gitu. Nah, itu boleh tidak gitu? Baik. Ini memang tujuan kita untuk menceritakan akan sangat mempengaruhi hukumnya nanti. Oh ya. Yeah. Betul. Kalau tujuannya hanya untuk jelek-jelekan, ini lebih baik kita keep, jangan. Yeah. Kalau tujuannya misalnya hati-hati kalau ada hubungan harta dengan si fulan, lebih baik segera dikembalikan, dibersihkan. Karena kenapa? Si fulan ditangkap sama KPK, saya nggak ingin kamu terseret. Nah, itu silahkan. Itu termasuk 6 yang dibolehkan oleh Imam Nawawi, termasuk tahzir ya, mewanti-wanti bahwa si fulan sudah kena. Atau untuk pelajaran, misalnya yang ditangkap KPK itu memang dari dulu sudah dikenal. Ini mah nggak bisa jaga diri untuk ya nggak seperti tadi begitu ya. Dia mau main comot, pokoknya semua uang diambil sama dia. Ternyata tangkap. Kita ngobrol apa tuh si Eta mana itu yang sekarang lagi ditangkap KPK. Ohnya, emang dari dulu juga begitu, dia mah sudah ketahuan begitunya. Jadi yang kalau bahasa bahasa Imam Nawawi itu yang melakukan keburukan secara terang-terangan tanpa ada rasa malu ketika dibicarakan keburukannya, termasuk gibah, tapi bukan gibah yang dilarang, seperti kisahnya Fir'aun. Pada akhirnya nanti pertama kembali ke niat dan kejujuran, yang kedua kembali ke 6 hal yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik diam aja ya Ustaz. Nah, kalau tujuannya memang hanya sekedar untuk cerita-cerita, keep saja lah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Tunun Prof. Azhali, pertanyaan Prof. Azhali menguatkan sebetulnya. Menguatkan penjelasannya. Tadi kembali lagi ke hati kita ya saja. Kalau kita ternyata ada rasa nyaman, rasa mungkin nikmat gitu ya ketika ngobrolin teh gitu, soalnya bumbuin berbagai segala macam, berarti udah positif, mungkin itu gibah yang dilarang berarti Ustaz ya. Ya, kejujuran dan ketakwaan itu yang jadi modalnya pada akhirnya. Baik Ustaz, alhamdulillah kita tiba di penghujung acara. Mohon izin perkenannya Ustaz untuk memimpin doa pada malam hari ini. Ustaz. Baik, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, syukuran Ustaz Atuno atas materi ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dan juga yang telah dipanjatkan doa pada malam hari ini. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan ijabah doa kita, terutama di bulan Ramadan yang insya Allah mungkin hanya tinggal kurang lebih sekitar 12-13 hari lagi kayak Ustaz ya. Bulan Ramadan ini kita sudah tiba di malam, ada yang malam 17, ada yang malam 16 sekarang Ustaz. Gitu. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk terus bisa menjaga keistiqomahan kita, terutama di dalam menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menerima amal ibadah kita di hari-hari Ramadan sebelumnya sampai juga akan datang. Dan semoga Ramadan tahun ini menghantarkan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang bertakwa kepada Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita insya Allah bertemu pada hari-hari esok. Jika tidak ada perubahan, insya Allah Ustadz Dudi Mutakin akan hadir bersama kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada guru kita Ustadz Ihsan pada malam ini. Syukran, jazakallahu khairan katsiran, ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Dan juga para jamaah sekalian, hatur nuhun atas kehadirannya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam ini yaitu talabul ilmi, kewajiban kita semua menjadi wasilah bertambah ilmu, bertambah juga amal, juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf juga atas segala kekurangan. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Ustaz kasadaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.